Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelas HKIC semester 5, mata kuliah Fikih Muamalah. Dosen pengampu Bapak Haji Fuad Riyadi, LC MSI. Saya di sini ingin membuat video tentang jawaban dari tugas UTS fikih muamalah. Terus yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa definisi dari fikih? Nah, definisi fikih ini kalau dalam sisi dari bahasa itu adalah al-fiqh, yang artinya memahami secara mendalam. Terus secara istilah itu adalah ilmu praktis yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis atau amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Terus pertanyaan yang kedua, apa definisi dari fikih muamalah? Nah, definisi dari fikih muamalah ini adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kegiatan tukar menukar, dalam kegiatan kerjasama, dalam kegiatan dalam kepemilikan harta yang berdasarkan dengan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Terus yang ketiga, sebutkan macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Yang pertama yaitu adalah ada jual beli. Nah, jual beli ini contohnya misal saya membeli barang di toko, itu juga termasuk contohnya lah. Terus yang kedua yaitu adalah sewa menyewa. Contohnya saya menyewa rumah selama 1 tahun atau lebih, ya itulah contohnya. Terus yang ketiga yaitu adalah kerjasama. Kerjasama itu kerjasama usaha, ya, kerjasama usaha. Misalnya contohnya seperti dari Bank BSI itu kan ada akad-akad yang syar'i seperti musyarakah dan mudharabah, itu contohnya. Terus yang keempat yaitu adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu contohnya saya meminjam uang kepada teman saya senilai 1 miliar tanpa bunga. Nah, terus yang kelima yaitu adalah gadai. Gadai contohnya saya menggadaikan motor kepada teman saya untuk mendapatkan pinjaman. Terus yang ke 5, terus 6. Terus yang keenam adalah hutang piutang. Contohnya saya membeli barang dengan sistem kredit, itu termasuk contoh hutang piutang. Terus yang ketujuh yaitu adalah pemberian secara sukarela, seperti wakaf, seperti wasiat, seperti hibah dan hibah. Terus yang kedelapan yaitu adalah jaminan dan tanggung jawab. Jaminan dan tanggung jawab ini contohnya seperti kafalah dan wakalah. Terus pertanyaan yang nomor 4, intinya itu apa sih robbaniyah dan dasar apa sih robbaniyah, terus dasar hukumnya bagaimana, terus keterkaitannya Al-Quran dengan Sunnah terkait robbaniyah itu, dan aplikasinya. Yang pertama yaitu robbaniyah. Robbaniyah dari definisi, ya. Robbaniyah dari definisi ini adalah robbaniyah dari definisi ini adalah rob, berasal dari kata rob secara bahasa, yaitu artinya Tuhan. Nah, kalau secara istilah yaitu adalah segala sesuatu yang bersumber dan bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya seluruh aspek kehidupan manusia itu termasuk hukum, ibadah, dan muamalah itu harus melangkah dengan petunjuk Allah. Terus dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya
dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu juga dasar hukum. Terus Al-Baqarah ayat 163, terus surat Ali Imran ayat 79. Nah, terus kemudian pertanyaan yang ketiga dari Robbaniyah yaitu apa keterkaitannya? Nah, keterkaitannya Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah Robbaniyah lainnya itu adalah apa itu segala menjadi sumber hukum dan nilai kehidupan dalam Islam itu berasal dari Allah. Kemudian itu keterkaitannya itu menunjukkan bahwa semua hukum, nilai dan amal dalam Islam bersumber dari Allah dan harus ditunjukkan kepada Allah. Terus aplikasi dari kaidah Robbaniyah itu yang pertama adalah ibadah dengan ikhlas, kan ada hubungannya dengan Allah kan, dari ikhlas, kata ikhlas itu. Kemudian kejujuran dalam bisnis itu kan ada kata kejujuran. Nah, kata kejujuran ini itu intinya masuk ke dalam antara hubungan manusia dengan Tuhan. Terus adil dalam bermasyarakat dan berpendidikan berlandaskan nilai ilahi. Artinya semua aplikasi dari Robbaniyah tersebut itu harus berlandaskan lillahi ta'ala atau keikhlasan. Terus yang kedua yaitu adalah al-adalah itu secara bahasa yaitu al-adl, artinya adil. Kalau dalam segi kata, kalau dalam istilah yaitu adalah sikap menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak secara porsinya masing-masing, tanpa memihak dan tanpa kezaliman. Terus dasar hukum dari apa itu tadi al-adalah itu adalah itu dalam surat An-Nahl ayat 90 dan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Terus apa keterkaitannya ayat Al-Quran dengan sunnah dengan kaidah al-adalah itu? Nah, Al-Quran dan sunnah ini menegaskan bahwa keadilan itu adalah perintah Allah yang didasarkan dalam hukum sosial dan moral umat Islam. Itu apa keterkaitannya. Terus yang keempat yaitu adalah contoh aplikasinya dalam apa itu al-adalah yaitu adil dalam hukum, itu yang pertama. Terus dalam segi ekonomi itu kita harus adil, dalam segi berkeluarga itu juga harus adil. Terus dalam kehidupan sosial sehari-hari itu juga harus adil. Nah, terus kemudian yang ketiga yaitu insaniyah itu dari kata al-insan yaitu manusia. Kalau insaniyah itu adalah kemanusiaan. Secara istilah insaniyah itu adalah prinsip dalam Islam yang menegaskan penghargaan terhadap harkat martabat kepada harkat martabat dan hak-hak manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia, tanpa membedakan suku, status sosial atau agama. Terus dasar hukumnya apa? Dasar hukum dari insaniyah itu dalam Quran surat Al-Insyirah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 dan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Terus apa sih keterkaitannya ayat Al-Quran dan sunnah dengan kaidah insaniyah? Keterkaitannya itu adalah Islam itu menempatkan manusia secara mulia dan menyeru umatnya untuk menjunjung kasih sayang, keadilan dan kemanusiaan secara umum.
atau secara universal. Terus contoh aplikasinya apa sih dari insaniyah itu? Nah, contoh aplikasinya yang pertama yaitu menolong sesama. Nah, menolong sesama itu kan termasuk kemanusiaan. Terus yang kedua menghormati orang lain itu juga termasuk kemanusiaan. Terus adil dalam pekerjaan itu juga termasuk kemanusiaan dan menjaga keharmonisan sosial serta antar agama. Jadi semua aspek dalam insaniyah itu juga harus berdasarkan dengan prinsip syariah, yaitu dengan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Terus yang keempat yaitu adalah definisi hurriyah. Definisi hurriyah ini adalah kebebasan lah intinya. Hurriyah itu kebebasan manusia untuk berpikir, berpendapat dan bertindak dalam batas syariat Islam. Terus dasar hukumnya itu dari apa aja sih? Dari kata hurriyah itu yang pertama dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, kemudian dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus keterkaitannya ayat dan sunnah dalam kaidah hurriyah itu apa sih? Keterkaitannya itu adalah Islam menjamin kebebasan manusia sebagai fitrah, sebagai hak lah intinya, tetapi mengatur batasannya agar tidak menzalimi diri sendiri atau orang lain. Contoh aplikasinya yaitu adalah kebebasan beragama. Dalam hurriyah itu kan kebebasan ini secara umum intinya itu. Jadi contoh aplikasinya yaitu adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini kan semua manusia itu punya hak masing-masing untuk bebas memilih antara Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain. Terus berpendapat secara sopan. Nah, berpendapat ini adalah hurriyah atau kebebasan manusia untuk berpendapat. Tapi ada batasannya, yaitu adalah batasan secara sopan. Nah, kalau tidak sopan itu berarti tidak mengandung prinsip-prinsip syariah. Terus bekerja dengan cara halal. Nah, bekerja itu juga termasuk kebebasan, akan tetapi Islam Islam itu melarang adanya pekerjaan yang haram. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus menggunakan prinsip-prinsip syariah supaya kita bekerja itu dengan cara yang halal atau dengan perilaku yang halal lah intinya. Terus kemudian menolak kezaliman. Nah, menolak kezaliman ini kan juga termasuk kebebasan dalam berpikir kan. Menolak kezaliman itu kan kita memilih untuk baik atau buruk. Nah, itu kan juga tergantung diri kita masing-masing, akan tetapi itu ada batasannya. Terus yang kelima yaitu ada mogoror wariba. Kalau dijadikan satu itu definisinya adalah larangan terhadap segala bentuk ketidakjelasan atau gharar dan tambahan tidak sah atau riba dalam transaksi ekonomi. Nah, dasar hukumnya ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran surat An-Nisa ayat 29 dan hadis riwayat Muslim. Terus apa sih keterkaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah dalam kaidah ad-moghorar war riba ini adalah kaidah ini itu menegaskan pentingnya keadilan. Nah, menegaskan pentingnya keadilan dan menjaga ketidakjelasan dalam muamalah agar tidak terjadi penipuan atau eksploitasi.
Terus kemudian contoh aplikasinya yaitu adalah seperti jual beli dengan jelas, jual beli dengan akad yang jelas maksudnya. Seperti dalam bank-bank syariah itu ada mudharabah, musyarakah, ijarah dan lain-lain. Dan barangnya itu juga harus jelas. Terus kemudian sistem bagi hasil tanpa bunga. Sistem bagi hasil tanpa bunga itu seperti dengan prinsip-prinsip yang ada di bank syariah itu juga. Terus serta menghindari spekulasi dan penipuan dalam transaksi. Jadi ada gharar wa riba itu adalah larangan terhadap gharar dan riba. Nah, jadi larangan gharar dan riba ini juga bisa disangkut pautkan dengan menghindari spekulasi dan penipuan dalam transaksi. Ini juga termasuk menjaga diri kita agar tidak ditipu dalam transaksi gitu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.